Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi dan saya akan menjelaskan bagaimana cara memiliki usaha bakpao. Pada video ini akan ada sesi interview langsung ke pedagang bakpaonya dan bagaimana cara kami untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, tak usah lama-lama lagi, marilah kita masuk ke videonya. Pertama-tama, mengapa kami memiliki bakpao sebagai usaha kami adalah karena bakpao itu termasuk makanan yang praktis dibuat dan memiliki tampilan menarik untuk dijual. Selain itu juga bahan dan peralatannya mudah didapat sehingga memudahkan proses produksi dan pengelolaannya. Dan tindakannya itu karena kami tidak memiliki pengalaman, makanya kami memilih bakpao karena sangat mudah dibuat. Lalu kita masuk ke bagian produksi, tepatnya alat terlebih dahulu. Nah, alat yang diperlukan untuk membuat bakto ialah timbangan, kukusan, wadah, sendok makan, sendok teh, takaran, capitan, dan tinwal. Semua alat ini memiliki kegunaannya masing-masing dan sebaiknya kita mempunyai satu saja untuk membuat tekstur dan rasa dari bakpao itu tetap sama. Selanjutnya, kita akan membahas bahan yang dibutuhkan untuk membuat bakpao. Sebenarnya ada 4 bahan utama untuk membuat bakpao, yaitu tepung terigu, ragi, baking powder, dan meses untuk isiannya. Namun kita perlu juga tahu bahan tambahan yaitu garam, gula pasir, minyak, air bersih, dan untuk packing bakpaonya juga kita perlu plastik dan kertas nasi. Jadi itu semua adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat usaha bakpao yang simple. Lalu resep yang kami pakai sendiri adalah seperti yang ada di layar ini. Yang pertama, kita masukkan dulu tepung terigu sebanyak 500 gram, baking powder 1 sendok makan, ragi 1 sendok makan, gula pasir 4 sendok makan, minyak 4 sendok makan, dan garam 1 sendok teh. Yang kedua, kita tuang air bersih sebanyak 280 ml. Lalu kita uleni adonan hingga kalis dan tutup wadah dengan kain selama kurang lebih 10 menit. Yang ketiga, selanjutnya kita kempiskan adonan, lalu bagi menjadi beberapa bagian, 70 gram per bakpao, lalu kita pipihkan, isi dengan meses coklat, lalu bulatkan kembali. Yang keempat, kita panaskan kukusan, lapisi tutupannya dengan kain agar uap tidak menaiki tes. Kukus bakpao selama 10-15 menit dengan api sedang. Yang kelima, setelah matang, biarkan sedikit dingin lalu disimpan di tinwal untuk penjualan. Kami mulai jualan bakpao dengan harga 3.000 per pieces. Itu di sekolah pada hari Senin 20 Oktober 2025. Dengan mulai produksi sebanyak 20 piece dan berhasil terjual juga sebanyak 20 piece yang mana mendapatkan uang sebesar Rp60.000. Dan proses penjualan ini terus berlanjut hingga hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025 yang mana mendapatkan uang hingga Rp180.000. Kendala dalam jualan bakpao di sekolah ada 2. Pertama, ketika bakpao sudah tidak panas, maka sudah pasti daya tarik konsumen akan menurun juga. Dan tentunya bakpao akan sedikit mengeras yang mengurangi pelanggan akan beli berulang. Nah, yang kedua, pemasaran tidak efektif karena tidak adanya pemasaran di akun medsos pribadi ataupun cuma sekedar post saja. Ya, namun alhamdulillahnya kami tetap berhasil menjual bakpao kami sampai habis. Strategi yang kami lakukan untuk menjual bakpao ini adalah yang pertama, menetapkan harga ekonomis agar dapat dijangkau oleh anak-anak yang ada di sekolah. 2. Pemilihan lokasi strategis yakni di sekolah yang mana terdapat banyak murid dan guru-guru di sana. 3. Memanfaatkan empati yaitu membuat seolah-olah kami berada di keadaan buruk sehingga orang menjadi kasihan dan membeli barang dagangan kami. Lalu apakah usaha ini untung atau rugi? Tentunya untung dong. Dari modal selama 3 hari yakni 75.000 dan mendapatkan keuntungan 180.000 yang mana itu sudah sangat menguntungkan bagi kami. Lalu untuk total bersihnya itu adalah berkisar Rp105.000. Mohon maaf semuanya, sebelumnya saya ada bilang untuk interview pedagang bakpao langsung untuk menanyakan beberapa hal.
Namun setelah kami cari di sekitar lokasi Botania 1, kami tidak menemukannya dimanapun. Dari jam 7, kami mencarinya sampai jam setengah 9 dan tidak menemukannya dimanapun. Kami juga tidak tahu mengapa pedagang mahkota sekarang sangat sulit untuk dicari. Mohon maaf semuanya, dan saya akhiri video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.